wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Saya Diva Riyadatul Ais, selaku moderator pada webinar malam hari ini. Oke, ini webinarnya santai ya, tapi tetap serius. Boleh kalian salam-salam dulu, perkenalan diri di kolom chat. Oke, sembari menunggu kalian perkenalan, saya akan membacakan tata tertib pada webinar malam hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Yang ketiga, peserta dimohon untuk bergabung ke dalam room Zoom menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang keempat, saat sesi tanya jawab, ada dua opsi yang dapat kalian pilih, yaitu yang pertama, menuliskan pertanyaan melalui kolom chat, atau kalian bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Yang kelima, peserta diharapkan mengisi link feedback yang dibagikan di akhir acara sebagai persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini spesial, maka dari itu ikuti semua rangkaian acara sampai akhir karena ada challenge berhadiah dari Kak Mutiara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara seminar pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan biodata narasumber. Yang keempat, pemaparan materi dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Yang kelima, pengenalan profil dari pihak sponsorship. Yang keenam, penutup. Baik, acara webinar kali ini saya buka. Mari kita panjatkan doa terlebih dahulu agar seminar kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Acara yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pada webinar kali ini akan disampaikan oleh founder komunitas Muda Inspiratif, yaitu Kak Kurnia Indah Permatasari. Silakan, Kak. Malam Kak Diva, malam teman-teman semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dikaruniai kesehatan ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Tuhan dan niatnya acara seminar malam ini. Untuk mikrofon dulu ya. Oke, terima kasih. Saya Kurnia selaku founder komunitas Muda Inspiratif mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta webinar yang telah mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa Kak Mutiara, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada hari ini sehingga acara malam hari ini bisa berlangsung dengan baik. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara hari ini yaitu Ines Kosmetik, serta para media partner yang turut serta mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema menarik yang lain. Selain ini, oleh karena itu, pantau terus IG kami, @komunitasmudainspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Tuhan. Amin.
Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Oke, sesi berikutnya yaitu pemaparan biodata narasumber. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa narasumber webinar kali ini masih agak sibuk ya, belum bergabung. Saya pantau di Zoom ini. Kita sapa-sapa dulu yuk. Yuk perkenalan. Kalian dari mana aja nih? Boleh tulis nama dan asal kalian di kolom chat. Boleh Kak Mutiranya udah? Iya, udah join nih Kak Mutiaranya. Oke. Boleh bantu share screen Kak untuk pemaparan biodata. Baik, bisa dilihat di layar masing-masing ya, ini biodata dari Kak Mutiara Devika. Kak Mutiara, sarjana kesehatan masyarakat dari Universitas Andalas. Oh, IPK-nya bagus ya, cum laude. Selamat Kak. Lalu pengalaman kerjanya Kak Mutiara yaitu pada 2021 sebagai asisten dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Lalu juga Kak Mutiara ini pernah menjadi BPBD Provinsi Sumatera Barat. Lalu juga pernah bekerja di Puskesmas Sumatera Barat pada tahun 2019. Lalu bawa lagi Kak. Kak Mutiara ini riwayat organisasinya sangat banyak ya. Yang mungkin ini belum dicantumkan nih ke CV-nya Kak Mutiara. Nah, Kak Mutiara ini sebagai mentor dari komunitas muda inspiratif. Lalu pada tahun yang sama, 2021, Kak Mutiara menjadi member Intip Diri. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019, Kak Mutiara sebagai Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Anggota HIMA. Wow, organisasinya bagus dan aktif juga. Lalu juga Kak Mutiara ini banyak penghargaan juga. Wow, beasiswa akademi dari Ruang Guru tahun 2021. Juga suka menulis nih Kak Mutiara sebagai kontributor buku Karena Corona 2020. Lalu juga pernah berkontribusi di kontribusi buku berjudul Gara-gara Sedekah. Nah, menarik nih. Juga Kak Mutiara memenangkan juara-juara, yaitu juara 3 Lomba Debat Kesehatan tahun 2018 dan juara 2 Lomba Debat Kesehatan Nasional tahun 2017. Nah, Kak Mutiara ini sudah lulus kuliah. Nah, ini penelitian pengabdiannya juga ada penelitian upaya peningkatan personal higien dalam pencegahan penularan virus penyebab ISPA di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Bilangan Kota Padang. Ya. 2020. Minta KTP, kok ini Anda belum pas umur minta KTP apa? Mohon maaf, ada yang bocor ya. Terus pengabdiannya yaitu ini upaya peningkatan personal higien dalam pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 2020 tahun 2020. Oh,
Selain aktif organisasi, ternyata Kak Mutiara aktif di kegiatan volunteer ya. Volunteernya banyak. Nah, ini ada volunteer Imosel 2021. Nah, ini yang terbaru, volunteer komunitas muda inspiratif, komunitas kita. Lalu juga pernah mengikuti volunteer ruang mendengar. Nah, banyak sekali nih. Kak Mutiara juga sebagai narasumber. Wah, sangat menginspirasi CV-nya Kak Mutiara. Oke, kita sapa dulu Kak Mutiaranya. Selamat malam, Kak. Halo semuanya, selamat malam. Maaf gabungnya telat ya teman-teman semua. Makasih udah hadir di webinar kali ini. Semoga teman-teman bakalan dapat insight baru dari aku dan bisa saling berbagi tentunya. Ya. Salam kenal ya semuanya. Iya, Kak. Salam kenal. Sebelum ke materi nih, Kak, boleh cerita-cerita kesibukannya nih, Kak, saat ini. Oh, oke. Untuk kesibukan sendiri, aku sekarang lagi bekerja di salah satu BUMN, dan mohon maaf juga ke teman-teman semua karena sulit juga untuk membagi waktu, karena waktu aku daftar di mentor di komunitas ini, waktu itu aku masih menganggur gitu. Dan saat ini udah dapat pekerjaan, jadi harus bisa membagi waktu. Karena harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah aku buat sebelumnya tentunya gitu. Dan makasih juga buat 83 orang partisipan tentunya pada malam ini. Semoga kita bisa saling berbagi, saling menginspirasi tentunya, dan aku bakalan menerima sharing dari teman-teman semua. Kita nanti lebih tepatnya saling berbagi aja, atau curhat juga boleh gitu. Dan tentunya nanti juga bakalan membagi sedikit motivasi kepada teman-teman. Mungkin partisipan di sini lagi kuliah, atau fresh graduate, atau sedang mencari kerja gitu. Jadi aku berharap dengan adanya webinar pada malam ini, semangat teman-teman itu makin meningkat lagi untuk mencapai tujuan yang teman-teman idam-idamkan atau yang ingin teman-teman capai. Untuk pembukaan itu aja sih, Diva. Iya, Kak. Keren banget ya, Kak. Webinar kali ini banyak pesertanya dan mereka nggak dari satu wilayah aja. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Banjarmasin, Yogyakarta. Ya, banyak banget ya, Kak. Dari Bandung, Batam, jauh-jauh. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul pada webinar kali ini. Iya, aku juga ikut senang sih. Maksudnya banyak yang berkeinginan untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga dengan adanya webinar kali ini, apa yang teman-teman ekspektasikan terhadap materi malam ini bisa teman-teman dapatkan gitu. Terima kasih juga buat komunitas ini yang udah memberikan kesempatan buat aku untuk berbagi. Iya, Kak. Oke. Langsung saja ke sesi pemaparan materi. Untuk Kak Mutiara Devika, saya persilahkan. Oke, baik. Boleh bantu share screen ya, Diva? Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua. Topik yang aku angkat pada malam ini yaitu Be the Best Version of Yourself. Dimana aku sendiri mengangkat topik ini karena ketika aku menjadi seorang fresh graduate, aku selalu membandingkan diriku dengan teman-temanku gitu. Di saat teman-temanku sudah mendapatkan pekerjaan dan aku sebagai seorang pengangguran, aku selalu berpikir, kenapa ya aku belum seperti teman-temanku? Nah,
suatu ketika aku pernah membaca dan mengikuti sebuah webinar, dan pada webinar tersebut juga membahas tentang hal ini. Dan aku juga ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Next. Oke. Jadi semasa pandemi ini, tepatnya di tahun 2020, ketika aku waktu itu selesai kuliah, jadi masih fresh graduate dan lebih tepatnya tidak ada suatu beban pikiran atau apapun gitu. Jadi daripada tidak ada pekerjaan, jadi aku memutuskan untuk berkebun, mengisi waktu luangku dengan berkebun, yaitu aku mencoba untuk menanam kangkung dan pakcoy. Nah, coba teman-teman bayangkan kedua bibit ini, dan teman-teman juga dapat melihat bahwasannya terdapat perbedaan antara bibit pakcoy dan kangkung. Kita lihat bahwa di bibit pakcoy itu telah tumbuh daun dari pakcoy tersebut, sedangkan di kangkung masih berupa kecambah. Selanjutnya, sedangkan pada hari ketiga, 3 hari kemudian lebih tepatnya, bibit kangkung tersebut mulai menampakkan daunnya, sedangkan bibit pakcoy sudah mulai tumbuh meninggi. Dan kita dapat melihat bahwasannya pertumbuhan dari masing-masing sayuran ini berbeda. Kita lihat bahwasannya pakcoy lebih tumbuh tinggi terlebih dahulu daripada kangkung. Next. Nah, dari perumpamaan tersebut, setelah 8 hari, maka kita lihat bibit kangkung yang awalnya itu tumbuh lebih kecil daripada pakcoy, malahan jauh lebih subur daripada pakcoy. Maksudnya kangkung jauh lebih subur daripada pakcoy. Nah, mengapa aku mengambil perumpamaan ini? Karena kita, masing-masing diri kita itu memiliki waktu untuk bermekar atau waktu untuk sukses masing-masing. Nah, maksudnya di sini antara aku dan Diva tentunya memiliki waktu yang untuk suksesnya masing-masing. Ketika aku lebih dahulu lulus, maka aku memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang belum lulus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, aku juga pernah membaca buku sebelumnya, buku yang berjudul Time of Your Life dari Random Kim. Di sana ada sepenggal kata-kata yang bermakna setiap orang itu memiliki puncak kesuksesannya masing-masing. Dan kita tidak perlu untuk iri terhadap pencapaian masing-masing orang. Kita tidak perlu merasa insecure terhadap pencapaian orang lain, karena kita bakalan punya titik nantinya untuk kita sukses. Jadi, berusahalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Next. Selanjutnya, knowing themselves is the beginning of wisdom. Nah, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal dengan diri sendiri, semakin kita sayang dan mampu berkembang. Jadi, mulailah kita untuk mencintai diri kita sendiri, mulailah kita untuk mengenali diri kita sendiri, apakah kesukaan kita, apakah hal yang tidak kita sukai, dan apakah potensi yang kita miliki. Dengan mengetahui potensi dan kesenangan kita, maka kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau cita-cita yang kita inginkan. Karena dengan mengetahui potensi ini, kita jauh lebih mengenali diri kita, dan dengan mengenali diri kita, kita lebih tahu nih arahnya kita bakalan kemana nantinya gitu. Next. Ada 3 cara untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Yang pertama, seperti yang aku katakan tadi, kita harus mengetahui, kita harus mencek nih, apa sih potensi yang kita miliki, apa sih kesukaan dari kita gitu. Misalnya kita sukanya public speaking, atau kita sukanya mewarnai. Nah, kita harus mengetahui sesuatu yang benar-benar kita ingin mendalami dan kita sukai. Selanjutnya, kita harus mencari peluang, dan kita harus mengetahui apa sih prioritas kita selanjutnya, apa sih goals yang bakal kita
kita capai setelah kita lulus nantinya, atau selanjutnya kita harus selalu mengembangkan dan selalu mengasah potensi kita dengan secara terus-menerus. Next. Nah, gimana sih cara kita untuk mengetahui potensi diri kita? Dan kita harus mengetahui dulu sesuatu yang kita inginkan. Yang pertama yaitu kita harus melihat dari values. Apa yang menurut kamu paling penting dalam hidup? Nah, kita harus mengetahui apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Misalnya yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang sukses, atau kita ingin menjadi seorang dokter, atau kita ingin menjadi apapun yang kita cita-citakan, atau ingin menjadi penulis terkenal atau pelukis terkenal. Selanjutnya, interest. Interest, apa hal yang kamu benar-benar senangi, atau yang membuatmu senang, atau yang membuatmu penasaran. Kita harus mengetahui ketertarikan kita terhadap berbagai hal. Karena dengan mengetahui ketertarikan terhadap berbagai hal, kita lebih tahu nih, kita fokusnya kemana nantinya gitu. Dengan kita mengetahui fokus kita lebih tahu bagaimana cara mengasah kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bagaimana kepribadian kita, bagaimana cara kita menyikapi faktor internal maupun faktor eksternal yang datang. Nah, kita juga harus mengetahui diri kita bagaimana. Apakah kita orangnya introvert atau ekstrovert gitu. Dengan kita mengetahui karakteristik diri kita, maka kita akan jauh lebih mengenali diri kita, dan tentunya ketika kita berada di lingkungan, makanya ketika kita berada di lingkungan masyarakat, tentunya kita akan lebih mudah untuk menempatkan diri kita di tengah posisi tersebut. Selanjutnya, aktivitas. Bagaimana cara kita menggunakan waktu kita untuk bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, kita lebih mengetahui bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Kita harus men-setting waktu kita supaya benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya agar tidak terbuang dengan sia-sia. Selanjutnya, kita juga harus apa yang mau diusahakan di dunia sebelumnya kembali kepadanya. Kita juga harus mengetahui apa sih tujuan akhir kita nantinya gitu. Tujuan akhir kita tentunya bakalan kembali kepadanya, dan kita juga harus mengaitkan semua upaya dan semua usaha yang telah kita lakukan tersebut untuk mendapatkan ridhonya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa kelebihan yang kita miliki, seperti yang aku katakan sebelumnya, karena dengan mengetahui kelebihan yang kita miliki, kita akan lebih tahu ke depannya kita bakalan fokusnya di mana. Dan kita juga harus mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam hidup kita. Dengan mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam hidup kita, kita juga akan lebih mencoba untuk memperbaiki hal-hal tersebut, atau bahkan kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Next. Cara yang kedua itu mencari peluang dan setting the priority. Berarti kita harus menetapkan skala prioritas dari hal tersebut. Yang pertama, peluang dapat ditemukan dengan cara kita dapat mendapatkan peluang itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan aktif mencari tahu. Dengan aktif mencari tahu dapat kita lakukan dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sangat berkembang luas. Selanjutnya, memperbanyak channel informasi atau memperluas relasi kita. Dengan memperluas relasi, tentunya kita akan mendapatkan berbagai informasi-informasi yang terbaru dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kelilingi diri kita dengan lingkungan yang suportif. Nah, teman-teman, ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ketika kita berada di lingkungan yang baik atau suportif, tentunya semangat kita untuk menaklukkan tujuan kita tentu jauh lebih banyak gitu. Contohnya, ketika kita ingin menjadi seorang penulis, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang hobi menulis, maka kita juga akan
lebih memiliki kemauan untuk menulis. Karena di sekeliling kita berada orang-orang yang sama-sama memiliki hobi yang menulis. Selanjutnya kita juga harus memiliki role model atau mentor. Dengan memiliki role model, dengan memiliki mentor atau role model, kita bakalan mendapatkan insight-insight atau motivasi-motivasi dari mereka. Dan dari peluang yang telah ada, tentunya kita harus menetapkan prioritas kita terhadap sesuatu tersebut. Yang pertama, kita harus menanyakan apakah sejalan dengan misi hidup kita. Dan yang kedua, kenapa mau melakukan hal tersebut. Yang ketiga, apakah kemauan ini datang dari hati kita sendiri atau hanya ikut-ikutan dengan teman-teman kita. Dan yang terakhir, apakah saya dapat berkomitmen dengan waktu, pikiran, dan tenaga ketika saya menjalani sesuatu hal ini. Dan teman-teman, ketika menjalani sesuatu hal harus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang teman-teman miliki dan kemauan yang teman-teman miliki. Karena ketika teman-teman menjalankan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, itu akan membuat teman-teman menjadi lelah saja. Nah, maka ambillah peluang, jangan cuma menjadi oportunis, dan harus punya prinsip dan rencana yang jelas. Next. Yang terakhir yaitu improve dan secara berkelanjutan. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mendengar istilah Kaizen, di mana ada plan, do, check, and act. Dan di bagian plan itu, kita bakalan membuat list, apa sih rencana-rencana kita ke depannya, apa sih goals-goals kita ke depannya gitu. Nah, setelah kita urutkan, maka kita harus mencari tahu best practice-nya seperti apa dari orang-orang yang telah berpengalaman sebelumnya. Dan teman-teman juga dapat menggunakan metode SMART, di mana teman-teman dapat mengidentifikasi terlebih dahulu secara spesifik, apakah tujuan teman-teman tersebut secara spesifik dan dapat terukur dan sesuai dan dapat dikerjakan dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya teman-teman langsung melaksanakan goals yang telah teman-teman list tersebut setelah teman-teman plan. Selanjutnya teman-teman rencanakan satu persatu dan berdasarkan skala prioritas yang telah teman-teman buat dan dilakukan secara berkelanjutan sedikit demi sedikit, tapi harus konsisten begitu. Dan selanjutnya kita harus mengecek setiap goals yang telah kita lakukan dengan cara melakukan pengecekan secara berkala gitu. Dan minta juga feedback dari orang-orang lain, orang-orang terdekat teman-teman. Misalnya teman-teman, kita contohkan ke menulis, teman-teman sudah membuat tulisan, teman-teman dapat melihatkan tulisan teman-teman ke orang lain, dan teman-teman nanti juga bakal dapat feedback dari orang lain terhadap tulisan teman-teman. Misalnya bakalan ditambah ini, alurnya begini, dan tentunya dengan adanya cek ini adalah salah satu cara untuk kita melakukan introspeksi terhadap goals yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah di mana kita harus memperbaiki berdasarkan hasil dari evaluasi dan feedback dari orang lain dan belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan action dari plan, do, check yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Dan dari perbaikan di cek ini, teman-teman dapat melakukannya di bagian action terhadap sesuatu yang telah diberikan saran dari orang lain maupun sesuatu yang agak janggal yang teman-teman rasakan. Dan teman-teman juga harus mengetahui bahwa amalan yang dilakukan secara terus-menerus itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Yang Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus itu bakalan berdampak besar bagi kehidupan kita. Next. Aku juga punya challenge buat teman-teman semua, seperti yang aku share di grup tadi. Dari materi yang telah aku sampaikan sebelumnya,
aku minta teman-teman untuk membuat rangkuman dari materi yang telah aku sampaikan, sesuatu hal yang benar-benar mengena sama teman-teman semua, yang menjadi hal yang harus teman-teman catat gitu. Jadi teman-teman nanti bikin rangkumannya, boleh tag ke Instagram aku dan komunitas Muda Inspiratif. Dan bagi teman-teman nantinya yang beruntung dan memberikan ringkasan yang informatif, nantinya bakalan aku berikan hadiah menarik bagi teman-teman semua. Jadi buruan ikutan dan bakalan aku pantau terus tentunya. Next. Sekian sharing malam ini dari aku. Semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmunya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Kak atas materinya, sangat menginspirasi ya. Tadi udah dibahas mengetahui potensi diri, juga mencari peluang dalam hidup agar hidup ini menjadi terarah gitu ya Kak. Oke, sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti saya tunjuk untuk membuka open mic-nya dan bertanya langsung kepada narasumber. Oke, ini ada Kak Era Sianipar yang raise hand. Boleh di open mic-nya, Kak. Tes 1, 2, kedengaran, Kak? Iya, Kak, kedengaran. Iya. Jadi, pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya malam ini. Dan kelihatannya ilmunya menarik ya. Cuman mungkin sebagai masukan, bahwasanya praktek nggak seindah teori ya. Itu. Tapi tetap kita harus didasari sama teori yang tadi disebutkan oleh Kak Mutiara. Saya sendiri seperti foto saya ya di Zoom ini, itu dulu saya di gunung ya. Di gunung saya tugas, saya sudah selesai ya dari perkuliahan, saya tugas di gunung dan akhirnya saya bisa di Jakarta ya sekarang. Saya kira tadi ini komunitas komunitas entrepreneur, rupanya mahasiswa semua ya atau alumni gitu. Tapi nggak apa-apa, menarik, ilmunya menarik banget. Terima kasih. Dan selanjutnya tadi analogi tentang kangkung tadi itu benar ya. Dari pot itu ditanam kangkung, nggak semuanya sama, ada yang lebih bagus. Begitu juga dulu saya ya, waktu kuliah IPK saya di bawah 3. Bahkan banyak teman-teman saya tuh hampir sempurna, hampir 4. Tapi apa yang terjadi? Bisa dihitung satu angkatan saya dari USU, Sumatera Utara yang di Jakarta. Gitu ya. Dan sejak tahun 2018 saya lebih cenderung bergerak di bidang usaha. Di usaha tersebut, pertama saya buka praktek ya, saya seorang dokter ya. Saya buka praktek di daerah Bekasi 2 buah, lalu saya merintis laundry coin di Jakarta Pusat, Tanah Abang, dan 2019 saya buka bimbel, dan saya tutup, dan saya sekarang lagi buka usaha terbaru, yaitu skincare dengan nama Jibel. Dia mengandung cengkeh dan gaharu serta pala pertama di Indonesia. Jadi gini kakak-kakak semua ya, saya nggak tahu siapa lebih tua ya. Kalau tadi katanya teorinya berat banget itu, apalagi yang ada Kaizen sama Smart, itu luar biasa berat itu. Saya aja baru dengar nih. Saya beberapa bulan lalu pernah ikut seminar bisnis, itu juga disampaikan ya.
SWOT juga, ya. Itu cuman berat, itu berat banget. Makanya mau saya sampaikan, cukuplah kakak-kakak tahu, karena itu semuanya enggak bisa diaplikasikan di kenyataan. Ya, cukup aja tahu, biar cara berpikir kita lebih terstruktur. Seperti bermain catur ya, jadi terstruktur. Pertanyaan saya untuk Kak Mutiara nih, ini agak yang ringan ya, ntar saya pikirin. Begini, kenapa yang IPK-nya sempurna lah, kita bilang di atas 3,5 cum laude ya, itu cenderung kayak alumni saya ya, yang para dokternya banyak di daerah gitu. Kenapa cuman sedikit yang bisa di ibu kota negara? Itu ada faktor apa, Kak Mutiara? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya juga, Kak Era. Kalau untuk pertanyaan itu sendiri, jujur saya sendiri nggak tahu juga mau jawab apa ya, karena sebenarnya itu lebih tergantung ke takdir kita masing-masing kalau menurut saya gitu. Karena dan tergantung kemauan kita juga, karena kemauan kita untuk bekerja di ibu kota, mau bekerja di daerah, itu tergantung kepada kemauan dan kemauan kita masing-masing gitu. Dan juga bergantung juga kepada kemampuan kita. Dan tentu juga karena takdirnya begitu gitu. Kalau bagi saya gitu sih jawabannya Kak Era gitu. Dan makasih juga buat masukan-masukannya. Semoga bisa juga jadi tambahan informasi bagi teman-teman yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Era? Apakah sudah terjawab? Atau ada tanggapan lain nih? Aduh, saya jadi dialog kan gak enak. Jadi Nggak apa-apa, sebenarnya Kak. itu luar biasa sih, jawabannya luar biasa. Cuman banyak buku kok yang sudah membahas itu ya. Banyak buku, mungkin kakak-kakak semua bisa membacanya. Nanti jadi kita berdua, Kak Mutiara, nggak enak ya. Terima kasih. Teman-teman silakan bertanya. Ya, di room chat ada 2 pertanyaan lagi. Ini agak sama ya, Kak, pertanyaannya. Dari Kak Dia Ratnadewi dan Kak Rizka Amelia. Dari Kak Dia Ratna ini izin bertanya, cara mendorong diri sendiri untuk bisa fokus dalam melatih skill dan melakukan hal itu secara terus-menerus. Lalu dari Kak Rizka Amelia, izin bertanya, caranya biar konsisten, gimana ya Kak? Oke, baik. Makasih pertanyaannya Kak Diah dan Kak Rizka. Tentunya kalau untuk menentukan, untuk menentukan melatih skill gitu ya. Nah, kita juga seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih skill yang kita miliki, dan kita menyukai nggak skill itu. Ketika kita menyukai skill yang kita miliki, dan emang itu adalah passion kita, tentunya kita ketika ingin melakukan hal itu, tidak menjadi beban bagi kita gitu. Dan kita harus melakukannya secara terus-menerus, walaupun hanya sebentar gitu. Contohnya kita memiliki hobi melukis gitu, atau bukan membaca buku, kita memiliki hobi menulis. Nah, ketika kita memiliki hobi menulis seperti yang aku jelaskan sebelumnya, aku sarankan kita harus berada di lingkungan yang mendukung gitu. Kita harus gabung ke komunitas menulis, karena dengan kita bergabung di komunitas menulis, maka keinginan kita untuk menulis itu bakalan didorong oleh orang-orang yang juga memiliki hobi yang sama dengan kita. Tentunya ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki hobi yang sama, maka kita akan ikut bersemangat dalam menulis gitu. Dan kita juga harus melakukannya secara terus-menerus. Misalnya kita memiliki target, kita juga harus memasang target setiap harinya. Kita harus menulis 1 paragraf minimal misalnya.
dengan melakukannya secara konsisten dan terus-menerus, maka kita akan dapat membuat suatu buku. Nah, berlanjut nih ke pertanyaan yang diajukan oleh Kak Rizka, gimana sih cara kita biar konsisten dalam melakukan sesuatu? Nah, kita harus memiliki niat yang kuat dulu dalam menentukan menentukan sesuatu yang akan kita capai gitu. Kita harus mengetahui dulu gimana sih ke depannya sesuatu yang bakal kita capai. Dengan kita mengetahui bagaimana ke depannya atau apa dampak yang akan kita dapatkan ke depannya, maka kita akan meningkatkan konsisten kita secara berkelanjutan melakukan sesuatu tersebut karena kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkannya itu adalah dampak positif. Misalnya kita ingin lolos nih untuk tes CPNS karena CPNS sudah mau dekat kan. Nah, kita harus berlatih memasang target gitu. Setiap harinya kita harus memiliki target yang harus kita capai. Nah, kita harus melakukannya secara terus-menerus, tentunya dengan niat gitu. Kita kan niatnya mau lulus CPNS. Otomatis kita harus melakukan setelah memasang niat, terus kita juga memiliki target, selanjutnya kita melaksanakan target yang kita miliki tersebut. Dengan melakukan target tersebut, maka secara tidak langsung kita akan memiliki kapasitas untuk mengikuti tes tersebut gitu. Kita juga harus mengetahui apa sih dampak yang bakalan kita terima ketika kita konsisten dalam melakukan sesuatu gitu. Intinya niat juga sih. Gitu sih jawaban dari aku. Terima kasih. Ya, menjawab sekali ya Kak. Penjelasannya sudah jelas. Intinya itu dari niat dan melakukan dengan hati. Kalau kita tulus, nanti apapun yang kita lakukan pasti mulus-mulus aja. Maksudnya bukan mulus sih, tapi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Dan apapun itu hasilnya, pasti itu yang terbaik untuk kita. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan dari Kak Ria. Ada 2 pertanyaan nih Kak Ria. Kakak bisa sharing tentang bagaimana cara menjadi versi terbaik dari diri kakak sendiri berdasarkan pengalaman kakak. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara terbaik dari diri kakak untuk gimana ya? Bentar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengevaluasi diri sendiri? Baik, makasih atas pertanyaannya. Menjadi versi terbaik dari diri aku, contohnya mungkin aku adalah orang yang senang berbagi gitu. Jadi senang untuk berpublic speaking. Jadi aku selalu mencoba bergabung ke komunitas-komunitas yang dapat saling berbagi ilmu gitu. Salah satunya bergabung dengan komunitas ini. Mungkin tidak banyak orang-orang yang ingin bergabung di komunitas karena takut salah atau takut untuk bersosialisasi atau bagaimana gitu. Jadi apa yang kita senangi, apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, apa potensi yang kita miliki, tetap kita asah secara terus-menerus. Walaupun itu bukan sesuatu yang umum bagi banyak orang, tapi kita harus tetap percaya diri bahwasannya apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang patut untuk dibanggakan, begitu kalau menurut aku. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengevaluasi diri? Cara mengevaluasi diri itu, kalau aku sendiri, pertama dengan evaluasi sendiri, yang kedua itu evaluasi dari orang-orang terdekat kita. Kalau evaluasi diri sendiri itu, aku biasanya setiap bulannya itu aku selalu mengecek apa sih yang udah aku lakukan sebulan ini gitu. Apakah ini sesuai dengan target yang sudah aku pasang sebelumnya? Ketika itu sudah sesuai, maka aku bakalan melakukan sesuatu yang baru lagi, memasang target baru lagi di bulan berikutnya. Ketika target yang aku miliki itu tidak tercapai, maka aku evaluasi lagi nih, kenapa sih target ini tidak tercapai gitu? Apa sih yang menjadi kendala dari target yang telah aku pasang sebelumnya gitu? Dengan aku melakukan
cek dan recheck terhadap sesuatu yang telah aku lakukan, aku mengetahui nih apa kelemahan yang aku miliki, apa hambatan yang aku miliki. Dengan aku mengetahui hal tersebut, maka aku dapat merubahnya di bulan-bulan selanjutnya. Contohnya saja ketika aku tidak dapat menyelesaikan tugas kantor misalnya, karena apa sih halangannya, aku juga harus membuat membreakdown ke bawah apa sih yang membuat hambatan ini terjadi gitu, sehingga hal-hal ini tidak bakalan terjadi di bulan-bulan selanjutnya. Kalau evaluasi untuk dari orang lain, biasanya aku selalu bertanya kepada rekan kantorku atau orang tuaku, apa sih yang perlu aku rubah dalam sebulan ini gitu, atau dalam beberapa saat ini. Misalnya aku kurang tidur kah, aku kurang istirahat kah, begitu. Atau aku kurang bersemangat dalam bekerja atau bagaimana gitu. Jadi dengan adanya feedback atau evaluasi dari orang lain, tentunya kita bakalan lebih tahu nih apa sih yang menjadi kekurangan kita, apa sih yang perlu kita tingkatkan gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya evaluasi itu digunakan untuk menjadikan diri kita untuk lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sangat jelas ya. Bagaimana Kak Ria, apakah ada tanggapan? Baik Kak, terima kasih atas jawaban. Ya Kak, lalu pertanyaan yang berikutnya dari Kak Clara nih, tapi Kak Clara tadi pertanyaannya sama ya, sama yang di atas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Afif, dari Madiun. Mau bertanya, kebiasaan apa yang Kakak lakukan secara istiqomah untuk menjadi versi terbaik dari diri Kakak? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Iya Kak, ini pertanyaan dari Kak Afif dari Madiun. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang Kakak lakukan secara istiqomah untuk menjadi versi terbaik dari diri Kakak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebiasaan baik yang aku lakukan secara terus-menerus itu adalah membaca. Karena aku memiliki hobi membaca, jadi aku harus menyelesaikan satu buku satu bulan. One book, one month. Jadi nanti totalnya dalam 1 tahun itu minimal aku harus menyelesaikan buku 12 buku dalam 1 tahun. Karena aku percaya atau tidak percaya sih teman-teman semua, dengan kita banyak membaca itu, maka referensi kita akan jauh lebih banyak gitu. Karena dengan membaca juga wawasan kita jauh lebih terbuka, kita lebih jauh open-minded tentunya teman-teman semua. Dan aku juga ingin mengajak teman-teman untuk selalu membaca walaupun hanya sepenggal kata setiap harinya, karena dengan percayalah, dengan membaca itu bakalan mengubah dunia kita. Karena tidak ada ruginya teman-teman membaca, yakin dan percayalah. Dan aku juga lakukan menulis nggak terlalu setiap hari sih, minimal dalam 1 minggu itu aku ada menulis gitu. Saat aku perjalanan kemanapun, aku selalu nulis di note handphone, apa sih yang aku rasakan saat ini gitu. Apa sih kata-kata terbaik yang aku temukan saat ini. Misalnya ketika berada di pantai gitu, dan sunset, nanti aku curahkan isi hatiku terhadap sunset itu gitu. Walaupun hanya sepenggal kata, tapi lama-kelamaan ketika tulisan kita itu makin banyak, nantinya bakalan bisa menjadi buku mungkin, atau bisa diterbitkan di koran, di majalah. Intinya teman-teman semua harus memiliki niat yang tulus
bahwasannya teman-teman ingin menjadi apa. Contohnya menjadi penulis kah, atau bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, atau ingin menjadi guru. Intinya teman-teman harus memiliki niat yang lurus dan memiliki komitmen dan konsisten terhadap sesuatu atau goals yang telah teman-teman buat dari sekarang. Dan aku lihat partisipan di sini pada umumnya masih sekolah kayaknya, atau masih kuliah atau fresh graduate. Mumpung lagi masa-masa itu, aku sangat berharap sih teman-teman semua harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dengan mengikuti berbagai kegiatan yang positif, aku yakin teman-teman tentunya akan jauh lebih memiliki kapasitas yang lebih dari teman-teman yang tidak melakukan hal yang sama dengan teman-teman. Percayalah. Terima kasih. Ya, itu tadi kebiasaan dari Kak Mutiara, membaca dan menulis. Nah, benar banget apa yang dikatakan Kak Mutiara. Menulis itu hal yang menjadi memori buat kita, apa yang udah kita jalani itu bisa terdeskripsi dengan jelas. Kalau karena pikiran manusia tuh ada yang memiliki jangka panjang juga jangka pendek. Nah, itu nanti kalau ditulis kita bisa baca-baca lagi apa yang udah kita lalui. Nanti bisa diceritakan ke anak mungkin. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya dari Kak Diah Ratna Dewi. Ini Kak Diah Ratna ini sedikit bercerita ya Kak. Pertanyaannya, Kak Diah ini punya banyak potensi. Potensi mana yang harus diutamakan? Kak Dia ini suka menulis, memasak, dan cukup sering melatih skill dalam fashion design. Bahkan akhir-akhir ini, Kak Diah tertarik dengan desain grafis. Jadi Kak Diah agak bingung nih Kak, fokus kemana. Silakan Kak. Oke, menarik sekali Kak Diah, kemampuannya luar biasa. Aku sangat mengagumi orang-orang yang bisa desain grafis karena aku sendiri nggak bisa desain grafis. Kalau untuk gimana sih cara kita menentukan potensi mana yang bakal kita kembangkan ke depannya. Kalau untuk Kak Diah yang memiliki potensi yang begitu banyak, aku cuma bisa menyarankan kakak untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih yang benar-benar kakak sukai dari berbagai potensi yang kakak miliki gitu. Dan kakak ingin fokusnya ke potensi yang mana. Dan misalnya kakak ingin fokusnya ke menulis, berarti kakak harus, bukan harus sih, bisa bergabung ke komunitas menulis atau melakukan tulis menulis secara berkelanjutan gitu. Dan maksudnya kita mengembangkan satu potensi itu bukan berarti potensi lain yang kita miliki itu tidak kita kembangkan gitu. Hanya saja kita lebih fokus dalam satu potensi yang benar-benar ingin kita tajamkan untuk agar tujuan hidup harus kita sesuaikan dengan tujuan hidup kita gitu. Misalnya kakak memang bercita-cita sebagai desain grafis, bercita-cita sebagai desainer, mungkin kakak bisa mengasah kemampuan kakak untuk desainnya gitu. Sesuaikan dengan tujuan akhir kakak itu apa gitu. Sesuaikan potensi yang kakak miliki itu, mengasah potensi yang kakak miliki itu dengan tujuan akhir kakak. Dengan begitu, dengan potensi yang kita miliki dan sesuai dengan tujuan kita, maka akan mendukung karir kita ke depannya begitu. Dan kalau bisa, jadikanlah potensi yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang bakal mendukung tujuan hidup atau karir kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Itu ya Kak Dia, apakah ada tanggapan atau mau bertanya lagi nih?
sepertinya sudah terjawab ya Kak pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Diana Fajriyah. Nah, saya setuju nih sama Kak Diana, karena banyak orang yang udah punya niat tapi nggak berani melakukan. Nah, ini pertanyaannya dari Kak Diana, yaitu bagaimana caranya untuk memulai sesuatu. Karena kadang sudah niat namun susah untuk memulai. Terima kasih, Kak. Baik, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang atau banyak dirasakan oleh teman-teman semua gitu. Ketika kita udah benar-benar niat terhadap sesuatu, tapi tiba-tiba kita malas lagi untuk melakukannya. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali kemauan dari teman-teman semua untuk melakukannya. Dan itu tadi yang sudah aku ulang-ulang secara terus-menerus gitu. Aku sangat menyarankan teman-teman untuk berada di lingkungan yang mendukung teman-teman untuk melakukan sesuatu gitu. Karena dengan teman-teman berada di lingkungan yang positif, lingkungan yang sangat suportif, jadi teman-teman sama-sama memiliki tujuan atau keinginan yang sama untuk melakukan sesuatu tersebut. Karena percaya atau tidak percaya, ketika kita melihat teman kita belajar, tentunya kita akan terdorong juga untuk ikut belajar gitu. Pernah nggak teman-teman merasakan hal seperti itu? Misalnya teman kita Ani sudah belajar, Ani aja udah belajar, masa kita nggak belajar gitu. Nah, makanya aku sangat menyarankan teman-teman berada di lingkungan yang suportif, berada di lingkungan yang benar-benar bisa memotivasi teman-teman untuk melakukan sesuatu yang teman-teman niatkan gitu. Dan intinya niat sih dan kemauan, dan teman-teman juga harus bisa mengendalikan diri teman-teman bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu ini maka akan berdampak terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Atau ketika kita melatih public speaking, maka kita dapat menjadi pembicara di salah satu acara. Nah, dengan teman-teman mengetahui berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nantinya, kemungkinan baik yang terjadi nantinya ketika teman-teman telah melakukan kegiatan tersebut, maka keinginan tersebut akan muncul dan niat tersebut juga akan muncul. Intinya kuatkan niat teman-teman dan percaya bahwasannya teman-teman pasti bisa. Dan aku juga percaya ketika teman-teman sulit untuk memulai hal tersebut karena teman-teman tidak percaya dengan diri teman-teman sendiri gitu. Apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya mampu? Dan makanya aku selalu ingatkan ke teman-teman, percayalah pada diri teman-teman, bahwasannya teman-teman pasti bisa melakukannya. Intinya niat dan usaha. Begitu, Diana. Terima kasih. Ya, mungkin Kak Diana ini itu ya, kurang kuat niatnya dan kurang percaya diri pada potensi yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu dari Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu ini sedikit cerita ya, Kak. Beberapa temannya sudah menemukan minat dan bakat dan target masa depan. Tapi Kak Wahyu ini terkendala oleh restu orang tua ya. Maksudnya orang tuanya tidak menyetujui dengan apa yang ingin dicapai. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, gimana nih Kak? Di satu sisi, Kak Wahyu ini ingin merealisasikan targetnya, tapi di sisi lain tidak berani melawan orang tua. Oke, Kak Wahyu. Mungkin aku di sini lebih ke mencoba untuk memberikan saran aja sih, Kak. Kalau menurut aku, ini adalah dua pilihan yang sulit, karena kita harus menuruti kehendak orang tua atau kehendak kita gitu. Di satu sisi kita pasti mengetahui apa potensi atau kemampuan yang kita miliki, karena kita nggak mau kan menjalankan sesuatu itu terpaksa, karena melakukan sesuatu yang terpaksa itu tentunya nanti bakalan memberatkan diri kita sendiri. Nah, mungkin Kak Wahyu bisa melakukan berdiskusi dulu dengan orang tuanya terhadap
keinginan Kak Wahyu untuk berkuliah di mana gitu, dan memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwasannya saya memilih jurusan ini karena saya merasa saya mampu untuk di sini dan saya bisa mengembangkan potensi yang saya miliki begitu. Mungkin dengan memberikan pengertian dan penjelasan kepada orang tua, setidaknya orang tua nanti bakalan berpikir ulang terhadap pendapat yang kita berikan, karena dengan berbicara itu, dengan mengutarakan pendapat, kita dapat memberikan informasi lain kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita juga ada pertimbangan lain kenapa memilih suatu jurusan itu untuk kita gitu. Dengan adanya diskusi, maka nanti akan menimbulkan suatu keputusan nantinya. Aku harap menimbulkan suatu keputusan yang tentunya baik untuk Kak Wahyu. Jadi aku sarankan untuk kakak untuk berdiskusi dengan orang tuanya terlebih dahulu untuk memilih jurusan yang tepat untuk kakak ke depannya. Karena menurut aku ketika kita menjalankan sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan kemampuan sesuai dengan potensi yang kita miliki, tentunya kita akan menjalankannya secara enjoy. Begitu Kak. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Itu ya Kak Wahyu. Ini pertanyaannya itu nih. Webinar kemarin, Komunitas Muda Inspiratif mengadakan webinar yang kemarin itu berjudul Finding Your Life Purpose. Itu kalian bisa lihat di YouTube-nya Komunitas Muda Inspiratif. Nah, itu menyinggung tentang ya tadi yang ditanyakan Kak Wahyu. Nanti bisa dicek sendiri ya Kak. Lalu yang berikutnya dari Kak Novi Aulia Safitri, bagaimana cara kakak melatih public speaking agar lancar dan lebih percaya diri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dulunya sebelum masuk kuliah, aku adalah salah satu orang yang cukup tidak percaya diri terhadap kemampuan yang aku miliki. Aku bukanlah aku yang sekarang dahulunya. Tapi karena melihat perkembangan zaman ke depannya, kita butuh kemampuan untuk berbicara di depan umum, kita butuh kepercayaan diri yang tinggi, dan aku menyadari hal itu, maka aku melatih kemampuan aku untuk berbicara di depan umum itu dengan rajin-rajin bertanya di kelas gitu. Karena dengan kita bertanya di kelas itu merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk melatih public speaking kita. Dan secara tidak langsung dengan kita bertanya di kelas itu, kita juga bakalan sering-sering untuk menyusun kata-kata tentunya, menyiapkan pertanyaan, dan hal tersebut membuat kita lebih terbiasa dalam berbicara di depan orang banyak gitu. Nah, untuk lebih tingginya lagi, aku mengikuti berbagai organisasi seperti yang teman-teman lihat di awal tadi. Dengan kita mengikuti organisasi, maka kita akan terbiasa untuk menyampaikan pendapat kita di depan banyak orang. Dengan kita banyak menyampaikan pendapat di banyak orang, tentunya itu salah satu cara yang kita gunakan untuk melatih public speaking kita. Dan selanjutnya, kalau untuk yang lebih tinggi lagi, aku berupaya untuk mengikuti perlombaan yang berhubungan dengan public speaking. Salah satunya mengikuti lomba debat. Dengan mengikuti lomba tersebut, maka rasa kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum itu jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi aku sarankan buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, cukup dimulai dengan bertanya di depan kelas. Mungkin kalau sekarang kita bisa bertanya di Zoom meeting atau Google Class atau yang lain-lainnya, maka secara tidak langsung kita dapat melatih public speaking. Nah, dengan mengikuti webinar ini dan bertanya secara langsung, nah itu juga merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk melatih public speaking kita. Baik, semoga pertanyaannya terjawab. Terima kasih. Ya, itu ya Kak Novi.
saya juga ingin menambahkan bahwa public speaking itu bukan bakat, itu bisa diwujudkan dengan latihan. Karena jujur saya sendiri juga orangnya introvert, tapi saya berani mencoba melatih public speaking saya dengan bergabung di komunitas muda inspiratif. Karena public speaking itu benar penting banget di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Seperti itu ya, jangan putus asa untuk terus melatih public speaking kita. Lalu yang berikutnya dari Kak Naidini, izin bertanya bagaimana cara menghadapi kritik dan respon kurang baik dari orang-orang terhadap minat dan hobi kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menghadapi kritik dan saran serta respon dari orang lain, kita, kalau aku pribadi, terlebih dahulu memilah kritik dan masukan dari orang lain. Mana kritik yang dapat membangun dan mana kritik yang dapat menjatuhkan kita. Kita harus lebih banyak mendengarkan kritik yang akan membangun terhadap kita gitu. Dan kritik yang menjatuhkan kita itu lebih tepatnya diabaikan saja atau bodoh amat gitu. Karena tidak semua orang yang berada di sekitar kita itu bakalan mendukung terhadap hobi atau passion yang kita miliki gitu. Karena nggak semua orang juga yang suka terhadap sesuatu yang kita jalankan. Nah, jadi kita harus melihat nih kritik dan saran mana yang dapat membangun diri kita gitu. Dan kita juga harus mengetahui kritik mana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kita. Begitu, terima kasih. Ya, penjelasannya sudah jelas Kak Mei. Jadi kita hidup bukan untuk membuat orang lain suka terhadap kita. Jadi fokus aja pada tujuan hidup kita. Kalau ada kritik ya tanggapi dengan baik, anggap itu sebagai apa ya? Sebagai motivasi diri kita. Lalu yang berikutnya dari Kak Siti Nurhalimah, izin bertanya, kenapa setiap kita ingin bicara di depan umum terasa gugup, padahal udah punya persiapan yang matang, dan apa faktor penyebabnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin semua hal yang dirasakan oleh kebanyakan orang ketika berbicara di depan umum. Termasuk aku ketika berbicara pada malam ini tanpa persiapan. Karena gugup itu menurut aku adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, yang menjadi permasalahan itu bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau meminimalisir rasa gugup itu ketika kita berbicara di depan umum. Nah, yang pertama kita harus mengetahui, sebenarnya kalau menurut aku itu tergantung jam terbang kita aja terhadap berbicara di depan umum. Ketika kita sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum, maka itu merupakan sesuatu hal yang sudah biasa. Kita umpamakan ketika kita sudah biasa makan cabai, maka kita tidak akan merasakan pedas yang begitu menyakitkan gitu. Berbeda halnya dengan orang yang tidak suka cabai. Maka dia akan merasa benar-benar kepedasan ketika makan ayam geprek level 7 gitu. Intinya tergantung jam terbang kita untuk berbicara di depan umum. Makanya rajin-rajin untuk melatih kemampuan untuk berbicara di depan umum. Salah satu cara yang aku lakukan juga, maaf tadi kelupaan. Salah satu cara yang aku lakukan juga untuk melatih public speaking atau kemampuan untuk berbicara di depan umum, yaitu dengan berbicara di depan cermin. Karena dengan berbicara di depan cermin, kita akan mengetahui bagaimana ekspresi wajah kita ketika berbicara, dan tentunya juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Mungkin teman-teman boleh mempraktekkannya, dipersilahkan. Itu sih jawabannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Mutiara. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, selain berbicara di depan cermin, kita bisa merekam video kita, merekam video kita saat berbicara, saat latihan. Nah, itu dari video itu kita bisa evaluasi diri, kurang apa kita. Jadi ya lebih lebih enak aja dievaluasinya daripada berbicara di depan cermin. Berikutnya untuk Kak, pertanyaan dari Kak Aulia, mau nanya gimana cara kita agar bisa selalu konsisten dalam melakukan sesuatu agar tidak gampang bosan, dan gimana cara kita untuk mengasah potensi yang terpendam dalam diri kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut aku ini sedikit sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan udah aku jawab juga sih, sedikit mengulang. Kalau untuk meningkatkan konsistensi itu sudah teman-teman bisa melakukan dengan cara yang pertama, yaitu benar-benar meniatkan diri terhadap sesuatu yang benar-benar teman-teman capai, dan juga selanjutnya mengetahui apa sih tujuan akhir yang bakalan teman-teman capai. Dan dengan mengetahui hal tersebut, maka kita dapat melakukan sesuatu itu secara terus-menerus, dan setelah melakukan kegiatan secara terus-menerus, maka kita akan menimbulkan rasa konsisten. Selanjutnya tadi pertanyaannya apa? Maaf, kelupaan. Diva. Gimana cara mengasah potensi yang terpendam dalam diri kita? Kalau untuk mengasah potensi yang terpendam, kita pertama harus mengetahui dulu potensi apa yang kita miliki. Nah, kita juga harus menyadari bahwa potensi yang kita miliki ini haruslah kita asah. Karena dengan adanya potensi ini, kita harus percaya bahwasannya potensi yang telah diberikan atau yang kita miliki ini dapat membuat kehidupan kita lebih baik ke depannya gitu. Karena dengan adanya potensi, tentunya kita dapat branding diri kita gitu. Bahwasannya, oh kalau saya bisanya public speaking gitu. Atau kalau saya bisanya menulis gitu. Dengan memiliki kemampuan, tentunya kita dapat bersaing di dunia pekerjaan nantinya atau di masyarakat nantinya gitu. Intinya teman-teman harus mengetahui potensi teman-teman, dan seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan potensi teman-teman, dan selanjutnya membuat apa sih goals yang akan teman-teman capai selanjutnya gitu. Terima kasih. Baik, webinar kali ini banyak pertanyaan ya Kak. Ini ada 2 pertanyaan lagi dan ditambah 1 dari Kak Era Sianipar yang udah dari tadi reseni. Boleh Kak Era dulu nih. Baik, terima kasih. Tes kedengaran, kamu Tiara? Kedengaran Kak, yuk boleh lanjut. Ya. Jadi sebelum saya ke intinya, saya ingin kayak seperti lagu ya, ada pembukaan dulu, intronya, saya mau beri intro nih. Soekarno itu merupakan orator nomor 1 di dunia. Ya, kalau teman-teman suka baca buku sejarah atau buku biografinya Bung Karno, dia latihannya itu di tengah malam, apalagi ketika hujan ya, dia langsung naik ke kursi, naik ke meja, berdiri, menghadap cermin. Tadi benar kata kamu Tiara. Jadi saya teringat kisah Bung Karno. Selanjutnya masih banyak juga tokoh-tokoh bangsa yang sudah difilmkan. Misalnya Rudolf ya yang pencipta lagu Indonesia Raya, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang judulnya Sang Pencerah, atau gurunya Bung Karno di Guru Bangsa. Juga banyak kisah-kisah tentang Sudirman. Teringatnya tentang buku, banyak buku-buku asli karya Indonesia ya, seperti biografinya
Bung Karno, biografinya presiden-presiden yang lain, atau biografinya Mokhtar Yadi yang judulnya Manusia Ide, atau biografinya Pak William Suryawijaya, dan masih banyak lagi. Ini belum ke pertanyaan Kak Mutiara. Juga kakak-kakak semua yang ada di sini, apalagi tadi ada menyangkut tentang memilih jurusan, utamakan orang tua. Menurut saya, pilihan orang tua itu nomor 1. Kalau ada pilihan abang nomor 2. Pilihan kita nomor 3, kan ada IPC ya. Zaman saya dulu ada IPC ya, jadi 3. Saya sendiri, pilihan kedua saya itu di pilihan hati saya. Pilihan pertama orang tua, pilihan kedua saya arsitek, pilihan ketiga ekonomi pembangunan. Dan alhamdulillah ketiga itu di dunia nyata ya, di dunia kerja kepakai semua. Ekonomi, semuanya ekonomi ya. Arsitektur, masalah merangkai, semuanya pakai perencanaan matang. Jadi dari tadi Kak Mutiara menjelaskan ada 12 buku minimal dalam setahun. Tapi tadi disenggol sedikit bukunya, kalau nggak salah dari luar ya, Kak Mutiara, benar ya? Iya Kak, buku terjemahan. Iya, buku terjemahan. Saya dari SMA sudah membaca bukunya Anthony Robbins, penasehat Presiden Bill Clinton. Judulnya Awaken Giant Step, atau membangkitkan raksasa dari dalam diri. Itu sudah cukup lama ya. Terus buku bapak saya sebenarnya, saya baca juga. Ada lagi buku Anthony Robbins yang judulnya Not From Friend, kalau nggak salah itu, yang sekarang Mary Riana ya, buat juga buku sejenis, judulnya sama. Tapi saya nggak tahu isinya buku Mary Riana. Jadi itu semuanya adalah buku-buku import. Sedangkan Indonesia ini punya banyak buku-buku berkualitas. Di mana Bung Karno sendiri itu dia jadi trendsetternya Presiden Fidel Castro ya, yang Kuba. Dia lebih condong ke Bung Karno. Bahkan Presiden Amerika Kennedy bersahabat kental dengan Bung Karno. Jadi banyak. Jadi teman-teman, kakak-kakak yang ada di webinar malam ini, yang belum disenggol tadi sama panitia atau narasumber, bahwasanya Indonesia ini perlu dibangkitkan, perlu kita cintain lebih dalam. Ya, karena apa? Karena sudah banyak darah pahlawan yang tumpah ke bumi, ke Ibu Pertiwi. Jadi kakak-kakak semuanya di masa pandemi ini, tolong kita semuanya bahu-membahu, jaga kesehatan, jangan ada yang cari-cari sensasi ya. Foto kan banyak sekarang ya. Misalkan masker, sekarang 500, dulu 500.000 ya. Itu orang Indonesia juga itu yang ngerjain. Ya. Sekarang obat-obatan yang menyangkut COVID, yang obat cacing ya, Ivermectin, kalau nggak salah namanya, itu sudah luar biasa. Bahkan tabung oksigen itu luar biasa. Jadi kakak-kakak di sini alangkah baiknya harus melek tentang Indonesia, nggak melulu tentang luar negeri. Dan ini belum masuk ke pertanyaan kamu Tiara, sabar ya. Jadi ya begitu juga dengan latar belakang saya membuat skincare ini, dia mengandung kekayaan alam khas Indonesia, di mana kakak-kakak di sini banyak perempuan, mungkin banyak memakai skincare import juga, yang kandungannya kita nggak tahu. Kita makan merek, seperti saya meresepkan ke pasien, saya selalu mengatakan, mau generik atau paten, kandungannya sama. Jadi ketika ada produk asli Indonesia, marilah kita semuanya, apapun itu, bukan skincare Jibel saja, apapun itu, kita harus mendukung. Yang mau jadi pertanyaan saya sama Kak Mutiara, buku favorit yang asli Indonesia, apa yang Kak Mutiara lebih dari sekali baca lah, saking cintanya. Mungkin itu aja Kak Mutiara. Agak panjang ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas advice-nya dari Kak Era. Semoga teman-teman semua dapat mengaplikasikannya gitu. Kalau untuk buku sendiri Kak,
Aku sangat menyukai penulis Indonesia itu Terelie. Mungkin teman-teman semua tahu, Terelie adalah seorang penulis novel terkenal di Indonesia. Dan untuk saat ini, mayoritas semua buku Terelie itu sudah aku baca. Dan buku Terelie yang paling aku suka itu adalah Rindu, yang bercerita tentang bagaimana perjalanan hidup seseorang untuk mencapai ridhonya. Begitu, Kak. Terima kasih. Maaf Kak, kalau buku tentang biografi gitu yang Kakak suka sehingga Kakak lebih memilih menekuni public speaking ya, itu apa itu Kak? Kalau untuk jujur aja ya Kak, kalau untuk buku biografi, aku sendiri sangat jarang membaca buku biografi, karena aku lebih banyak membaca buku self-improvement gitu. Karena untuk meningkatkan motivasi, kalau untuk meningkatkan kemampuan public speaking itu aku lebih ke praktisnya sih Kak, maksudnya ke latihannya gitu. Karena kalau untuk bukunya sendiri, aku kurang membaca untuk itu gitu, karena mungkin belum menemukan ketertarikan terhadap itu. Mungkin setelah webinar ini, karena ada saran dari Kak Era, mungkin aku mencoba untuk mencari buku yang berhubungan dengan public speaking dan biografi. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga ya kamu Tiara atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Nabila Amar, masih usia 15 tahun nih Kak. Bertanya mengenai adakah tips untuk keterima jadi volunteer yang belum ada pengalaman sama sekali. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan materi ya, tapi nggak apa-apa, boleh dijawab. Sebelumnya terima kasih untuk siapa tadi? Nabila Amar. Nabila yang usianya masih 15 tahun, kan udah jam 8:30 masih mau bergabung. Terima kasih banyak Nabila. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi Nabila. Kalau untuk mendaftar volunteer itu sebenarnya tidak ada syarat mutlak apakah memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengalaman. Yang lebih tepatnya, apakah kita itu memiliki komitmen atau memiliki niat untuk bergabung di komunitas tersebut. Itu sih paling kalau untuk pengalaman itu menjadi nilai plus atau tambahan saja. Jadi mulai dari sekarang, mumpung umurnya masih 15 tahun dan masih panjang kesempatan Nabila untuk mengikuti volunteer, aku sangat menyarankan Nabila untuk mengikuti berbagai kegiatan volunteer yang mungkin saat ini banyak sekali kegiatan volunteer yang dilaksanakan secara online gitu. Dan juga waktu luang kita juga jauh lebih banyak, dan maka dari itu manfaatkanlah waktu luang kita yang ada ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat menambah kapasitas dan kapabilitas kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, Kak Nabila ini boleh lihat-lihat di media sosial Instagram khususnya, itu banyak informasi mengenai volunteer. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, udah malam. Terakhir dari Kak Nabila Isna, izin bertanya bagaimana caranya meyakinkan diri sendiri bahwa rencana yang akan kita lakukan memang tepat pada kapasitas, kemauan, dan kebutuhan diri kita. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Nadila. Kalau untuk ini kita lebih ke yang pertama itu kita harus mengetahui dulu prioritas kita apa, terus kita harus setting goals kita. Yang terlebih dahulu kita harus setting goals kita dulu. Apa sih pencapaian-pencapaian yang akan kita capai? Terus bikin skala prioritas dan yakinkan diri kita bahwasannya apa yang kita lakukan itu adalah
sesuatu yang bakalan berpengaruh bagi tujuan hidup kita. Dan tentunya kita harus selalu meyakinkan diri kita bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, dan meninggalkan setiap kegiatan-kegiatan yang rasanya tidak bermanfaat bagi diri kita, yang bakalan tidak berdampak baik bagi diri kita gitu. Dan selanjutnya kita juga harus intinya kita harus mengetahui dulu nih tujuan kita itu apa gitu. Dengan kita mengetahui tujuan kita apa, maka kita dapat mengetahui apa sih hal-hal yang dapat kita lakukan, dan kita juga bakal secara tidak langsung kita juga bakalan yakin bahwasannya apa yang kita lakukan ini bakalan menuju sesuatu yang kita inginkan atau tujuan hidup yang kita inginkan. Sekian jawaban dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mutiara atas penjelasannya. Saya sedikit menambahkan untuk fokus menjalankan hidup, kita perlu menulis target kita di buku diary atau di note HP agar kita bisa menyesuaikan dengan potensi diri kita sendiri. Nah, itu agar kita tetap ingat apa yang menjadi tujuan kita. Pertanyaannya sudah habis ya, Kak. Selanjutnya kita beralih ke sesi pengenalan profil dari pihak sponsorship, yaitu dari Ines Kosmetik. Kepada Kak Muspita, dipersilahkan. Halo Mbak. Ya, Kak Muspita. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panitia komunitas muda inspiratif dengan tema Be the Best Version of Yourself. Dan terima kasih juga kepada moderator dan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspita, perwakilan dari Ines Medan. Ines adalah brand lokal yang didirikan di Singasari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun. Ines memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat UI dan juga berlabel halal. Ines terdiri dari skincare, di mana pada masa pandemi kita tidak bisa merawat wajah di klinik kecantikan ataupun di salon. Produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub yang dapat kita lakukan sehari-hari di rumah. Selanjutnya ada dekoratif untuk mempercantik para peserta dan juga para panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Selanjutnya ada dekoratif. Selanjutnya ada body care, yaitu perawatan badan and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee, Bukalapak. Yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Buat teman-teman, kita lagi mempunyai promo ya, diskon 20% untuk exfoliating lotion. Fungsinya untuk mengurangi ukuran pori-pori kulit serta mempercepat regenerasi kulit yang rusak. Yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung WA ke nomor 1. Free ongkir 20.000 untuk minimal pembeli 1. Shopping voucher ini tidak dapat digunakan dengan promo Ines yang lainnya ya. Jadi buat para teman-teman yang ingin
berbelanja Ines, kita ada potongan diskon 20% khusus es whitening lotion. Demikianlah kata sambutan dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puspita. Nah itu tadi teman-teman Ines Kosmetik sedang ada kode voucher nih tadi. Udah di-screenshot nggak? Jangan sampai kelewatan ya. Itu kode vouchernya sampai 31 Agustus 2021. Baik, acara kita udah di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, yuk kita foto dulu untuk sebagai dokumentasi ya. Sorry, sebelum foto bareng, aku cuma mau ingatin buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau ikutan challenge yang aku bikin tadi, teman-teman bisa bikin rangkumannya semenarik mungkin. Aku tunggu di Instastory teman-teman dengan tag aku @mutiaradevica dan komunitas Muda Inspiratif. Dan tentunya nanti bagi teman-teman yang bikin rangkuman yang menarik bakalan dapat hadiah dari aku. Dan buat teman-teman yang ingin berkontak lebih lanjut dengan aku, bisa hubungin aku di Instagram juga @mutiaradevika. Nanti aku bakalan sharing-sharing juga ke teman-teman. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang aku sampaikan malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan malam ini bisa menjadi booster bagi teman-teman semua untuk menjalankan aktivitas ke depannya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa ya tadi challenge-nya berhadiah loh. Ini ditunggu sampai jam berapa nih Kak? Challenge-nya? Ditunggu sampai besok jam 12 malam. Oke, teman-teman semua ditunggu ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, ada hadiahnya. Oke, mari kita dokumentasikan webinar kali ini. Seru sekali ya, membahas banyak materi yang bermanfaat buat kita. Oke, yuk kita foto bersama. Ada 4 slide, silakan berpose 4 kali karena kalian tidak tahu di mana posisi kalian saat ini. Baik, silakan Kak Anggit ya yang bertugas sebagai dokumentasi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Kak Anggit. Terima kasih Kak Mutiara Devika sudah sharing kepada kita semua. Terima kasih kepada partisipan yang bertahan sampai akhir acara. Ini dia link feedback-nya, silakan diisi. Ya, sampai jumpa di seminar berikutnya. Barangkali kalian ingin mendengarkan webinarnya, boleh mengunjungi YouTube Komunitas Muda Inspiratif Official. Di sana ada webinar-webinar yang lain juga. Dan kalian bisa mendengarkan webinarnya kapanpun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Mutiara Devika. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. Aku izin pamit ya.
Iya, Kak. Teman-teman boleh flash ya kalau udah isi link feedback-nya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya? Boleh, Kak.